lupa firman Tuhan, begitulah banyak sikap orang, terutama ketika sedang berduka, punya pergumulan, saat kehilangan seseorang yang dikasihi. Itulah yang diceritakan sikap beberapa orang perempuan di hari Minggu subuh, datang ke kubur Yesus membawa rempah-rempah, hendak memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Yesus. Mereka kembali dengan rempah-rempahnya sebab kubur kosong. Dan oleh bantuan malaikat, mereka diingatkan untuk jangan lupa firman Tuhan yang sudah mengatakan sebelumnya bahwa Yesus akan bangkit di hari ketiga. Selamat hari Minggu Paskah Bapak Ibu, anak-anak kami. Biarlah kita tetap disegarkan oleh firman Tuhan pada minggu ini. Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Lukas 24 ayat 1-12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara-saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan itu akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian. Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Apakah yang dilakukan seseorang terhadap yang dikasihi saat sudah meninggal dunia? Ada banyak ragam. Ketika seorang perempuan yang ditinggal mati oleh yang sangat dikasihinya, dia menghias tempat jenazah disemayamkan dengan begitu luar biasa indah. Yang lain mengungkapkan kasihnya dengan membeli peti mati dan tempat pekuburan yang indah. Masih banyak lagi cara mengungkapkan kasih sayang sebagai penghormatan. Begitu juga perempuan yang mengasihi Yesus membawa rempah-rempah untuk jenazah Yesus yang sudah 3 hari dalam kubur. Namun hal yang membuat mereka terkejut dan ketakutan, batu besar penutup kubur sudah terguling dan mayat Yesus sudah tidak ada di sana. Lalu ada 2 orang berdiri dekat mereka dengan pakaian berkilauan dan berkata, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia telah bangkit. Ingat seperti yang dikatakan di Galilea, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan,
bangkit di hari yang ketiga. Dalam kehidupan terkadang kita boleh saling mengingatkan akan firman Tuhan untuk boleh tetap menghidupi firman-Nya. Perempuan-perempuan yang baik hati sangat mengasihi dan menghormati Yesus, namun mereka membutuhkan pertolongan untuk mengingat firman Tuhan dan boleh beriman tentang kebangkitan. Ternyata menghidupi firman Tuhan boleh menenteramkan hati, sebab kebenaran akan kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah difirmankan sudah terwujud. Yesus tidak ada dalam kubur, sebab Dia sudah bangkit. Lalu sesudah mereka mengingat firman-Nya, mereka tidak lagi melakukan pekerjaan yang sia-sia, yakni mencari yang hidup di tempat yang mati. Lalu perempuan yang mempersaksikan kubur kosong teringat akan perkataan Yesus, lalu menceritakan hal itu kepada 11 murid yang lain. Perempuan lain juga yang bersama mereka menceritakan kepada para rasul. Mereka menjadi pemberita kebenaran firman, terutama akan berita sukacita bahwa Yesus sudah bangkit. Perempuan itu adalah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Mereka hadir dan selalu ikut bersama Yesus. Juga saat mengalami jalan derita, di saat semua laki-laki lari, mereka tetap mengikutinya. Maka dalam hidup Yesus, masa penderitaan, kematian, serta kebangkitannya, mereka adalah saksi utama yang melihat, mendengar, serta mengalami kejadian-kejadian itu. Mereka yang setia mengasihi Yesus memperoleh berkat menjadi saksi akan kebangkitan Yesus yang dicatatkan di Alkitab. Hal itu juga ditunjukkan beberapa gereja yang merayakan acara ibadah kebangkitan perempuan pada saat Paskah. Tetapi bagi mereka yang lain yang mendengar itu seperti omong kosong dan tidak percaya. Kebanyakan kita manusia seperti ini. Untuk hal-hal yang di luar logika sepertinya lebih lambat untuk percaya. Ada banyak hal yang misteri, kejadian-kejadian di luar logika, namun bukan berarti hal itu tidak ada. Petrus berlari keluar menuju kubur Yesus dan melihat hanya kain kafan di sana dan bertanya dalam hati, apa yang terjadi di sana? Kembali sebagaimana sikap kita manusia dalam proses percaya, selalu diawali keraguan untuk kemudian boleh percaya. Tetapi yang pasti, Yesus sudah bangkit. Itulah yang kita ingat hari ini dari kesaksian mereka yang mengalami kejadian itu. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan kita juga. Maka kita akan selalu bersuka cita menjalani hidup, sebab masih ada kehidupan setelah kematian kita nantinya. Dan jangan lupa, sudah ada banyak sesama kita yang mendahului, pergi masuk ke dalam kematian. Dan kita juga dalam waktu yang Tuhan tentukan akan ikut dengan mereka. Namun perayaan Paskah yang selalu kita ikuti sebagai pernyataan bahwa kita semua yang percaya kepadanya akan beroleh keselamatan selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Kami puji Engkau, ya Bapa, karena kebangkitan Tuhan Yesus adalah kebangkitan kami juga. Biarlah dengan Paskah ini kami tetap setia kepadamu dan selalu bersuka cita menjalani perjalanan kami di dunia ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.